warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di malam hari kedua dalam acara Muhammadiyah Microfinance Summit 2 2022 dan rapat anggota tahunan Induk Baitul Taumil Muhammadiyah. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bank Sinarmas Syariah dan Induk Baitul Takwim Muhammadiyah tentang produk tabungan haji dan umroh dan kami akan mengundang kepada Bapak Halim selaku Direktur Bank Sinarmas dan kepada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Suud MSI selaku Ketua Induk dari Bank Baitul Takwim Muhammadiyah. Baiklah Bapak Ibu hadirin, saat ini kita sedang menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bank Sinarmas Syariah dan Induk Baitul Takwim Muhammadiyah tentang produk tabungan haji dan umroh. Sekali lagi berikan meriah atas terjalinnya sama antara kedua bank. Bunda, ibadah haji bersama kamu itu gak akan wujud kalau gak dipersiapkan sejak kamu masih kecil. Itulah kenapa uang kita prioritaskan buat buka tabungan haji di Bank Sinarmas Syariah. Maafin Tasya juga ya, Bun. Selama ini Tasya nggak tahu kalau ayah sama bunda sedang mempersiapkan semuanya untuk ibadah haji kita. Siapkan impian ke Tanah Suci sejak dini bersama Bank Sinarmas Syariah. Cukup dengan 100.000, kamu bisa buka dan simas haji dengan akad mudah robah bagi hasil menarik. Bebas biaya administrasi dan bebas saldo minimum. Tabungan simas haji terkoneksi online dengan sistem Kementerian Agama. Kamu nggak perlu khawatir. Caranya mudah. Buka tabungan haji di Bank Sinarmas Syariah terdekat. Lalu, setorkan dana haji kamu untuk mendapat nomor validasi. Kemudian datang ke kantor Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor porsi haji kamu. Setelah itu, sembari menunggu masa keberangkatan haji, kamu bisa menabung persiapkan dana pelunasan haji melalui tabungan rencana haji. Mudah kan? Yuk siapkan rencana ibadah haji kamu sejak dini. Wujudkan niat ibadah haji dengan tabungan simas haji. Biasakan sekarang, luar biasa nanti. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni keynote speaker oleh Bapak Zainal Arifin selaku Lembaga Informasi Komunikasi dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dan Kamar Dagang dan Institusi Indonesia di Gresik. Kepada Bapak Zainal Arifin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syukur alhamdulillah patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia dan yang kami hormati, Mas Agus yang kami sayangi, saya agak grogi karena bertemu dengan bapak-bapak sekalian di sini. Dan biasanya saya jadi pemateri, dan hari ini baru pertama kali saya jadi keynote speaker ya. Perkenalkan, nama saya tadi sudah disebutkan oleh Ibu Moderator, nama saya Zainal Arifin. Saya anggota Lembaga Informasi dan Komunikasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, juga anggota MPI PDM Gresik. Tadi juga disebutkan saya juga anggota Kadin Kamar Dagang Indonesia Kabupaten Gresik, bidang informasi juga. Dan saya bersama Pak Agus selama pandemi itu kita sering ketemu, dan baru hari ini saya ketemu offline dengan Pak Agus. Saya selama pandemi ketemu online terus setiap Sabtu malam Minggu. Jadi yang jomblo-jomblo itu dikumpulkan sama Pak Agus malam Minggu daring via Zoom. Kita bahas digital marketing di Muhammadiyah. Menarik untuk membahas tentang dunia digital di Muhammadiyah, karena saya mungkin bagian dari salah satu orang yang jadi provokator digitalnya Muhammadiyah. Di LIK BWM Jatim saya mempelopori untuk berdirinya yang sekarang mungkin Bapak Ibu sering baca, bwmu.co. Juga saya sekarang mendirikan komunitas bersama Mas Agus namanya IMAMO, Internet Marketing Muhammadiyah. Dan sekarang insya Allah bulan depan kami juga akan mengadakan Jambore Nasional Media Afiliasi Muhammadiyah, yang sekitar ada 50-an website Muhammadiyah yang sama sekali tidak didukung oleh bapak-bapak Muhammadiyah. Bukan karena pemberitaannya berseberangan dengan Muhammadiyah, tidak. Tapi karena memang Muhammadiyah lemah di digital, atau belum memasuki era digital. Padahal semboyannya Muhammadiyah itu apa? Islam berkemajuan. Tapi kenyataannya kita kalah dengan saudara-saudara kita yang baru. Teman-teman NU itu jauh lebih masif di media sosial dibandingkan dengan Muhammadiyah. Teman-teman Salafi apalagi, kajian-kajian yang Bapak Ibu yang share di grup WA itu saya yakin bukan buatan teman-teman Muhammadiyah atau saudara-saudara Muhammadiyah, tapi buatan saudara-saudara kita yang Salafi, yang secara fikih kemungkinan besar sama. Ada beberapa poin yang mungkin tidak sama dengan Salafi, tapi kita ikut menyebarkannya. Makanya jangan salah kalau orang-orang Muhammadiyah dituduh Salafi.
Ya tadi sudah saya siapkan materi sebetulnya, cuma nanti bisa dibagi via PDF saja. Nah, Muhammadiyah apalagi di industri finansial, tadi sudah di BCI sama Mas Agus, di dunia digital marketing yang kami pahami itu ada namanya SEO, ada namanya social media marketing, ada namanya email marketing, ada namanya sosial media marketing gitu kan. Nah, itu semua channel-channel marketing di dunia digital. Tadi dipesankan sama Pak Agus juga bahwa Bapak Ibu pengelola Baitul Tanwil harus bisa memanfaatkan digital ini sebagai media branding ataupun media marketing. Beda nggak media branding dengan marketing? Beda apa sama? Beda ya. Saya bukan orang ekonomi, saya hanya memang intent di dunia digital. Nah, dengan digital marketing itu kita bisa melakukan kedua hal yang berbeda itu, branding dan marketing itu dalam satu platform yang bernama media sosial. Kalau boleh saya tanya, Bapak Ibu ini lembaga Baitul Tanwilnya, Baitul Tanwil namanya Mas ya? Karena saya dulu itu saya juga pernah ikut tahun sebelum itu namanya BMT ya. Nah, saya dulu pernah ikut pelatihan itu juga 2 hari itu. Baitul Mal wa Tamwil itu ya. Terus ada di Muhammadiyah itu ada lagi namanya waktu itu zamannya Katam gitu kan. Zamannya Katam, Bank Persyarikatan yang gagal gitu kan. Saya mengikuti itu. Dan itu zaman saya sebenarnya. Zaman saya masih IMM kalau nggak salah itu. Nah, kalau kita feedback ke belakang, dari jumlah penduduk Indonesia itu berapa itu? Kalau menurut Bang Haji kan 200 berapa? Padahal 2 kali lipatnya kalau menurut Badan Statistik itu kan, berarti 400 jutaan itu. Karena pengguna internet di Indonesia itu 50% lebih, itu totalnya 204 juta. Yang pegang internet mungkin bisa ditampilkan browsernya Mas. Ada nggak? Browsing internet aja. Browsing internet tanya Mbak Google gitu. Ya sekarang saya punya Mbah namanya Mbak Google gitu, yang tahu segalanya. Nggak bisa. Tampilkan aja. Ya. Kalau boleh ya ini total pengguna internet di Indonesia gitu. Pengguna internet di Indonesia 2022. Ya atau 2001 internet ya. Ya di internet aja lah. Ada berapa itu? Ya. Yang sekitar 200 jutaan. Dari 200 juta itu adalah pasar bagi semua pelaku bisnis. Yang tidak usah kita mencari pasar atau kita mendatangi pasar-pasar konvensional, kita sudah disediakan data oleh Google, oleh platform media sosial yang berupa interest, engagement yang sesuai dengan bisnis kita. Contoh lah, Bapak Ibu sekalian ini kan bisnisnya apa? Keuangan syariah. Kalau Bapak Ibu sekalian chatting atau chat di WA saja membahas
tentang keuangan syariah. Nanti tolong dibuka di handphonenya Google atau Facebook. Yang muncul iklannya apa Bapak Ibu sekalian? Yang muncul apa? Pinjaman online. Ya, sesuai enggak dengan Bapak Ibu yang Bapak Ibu tekuni hari ini? Itulah kehebatan digital. Bahwa kita bisa mengiklankan suatu produk itu langsung ke orang yang memang benar-benar relevan dengan produk kita. Itu hebatnya digital. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan hal konvensional. BMT-nya Bapak, Baitul Tanwilnya Bapak Ibu sekalian sudah punya akun media sosial yang sudah bisa angkat tangan? Yang sudah? Followernya berapa Pak? Berapa? Enggak tahu. Atau dibuka aja Facebooknya Muhammadiyah, likernya berapa itu? Cuma 100 ribuan itu punyanya. Punya Pak Buya Haidar cuma sekitar 70K gitu kan. Coba bandingkan dengan punyanya NU gitu kan, hampir 1 M gitu. Nah follower itu kalau bahasa gurunya Pak Agus itu, Pak siapa yang debat itu Mas? Pak Nurbani Yusuf gitu kan. Follower itu ya umat apa? Muhibbin santri online. Nah, Bapak Ibu sekalian itu bisa sekarang, mulai sekarang atau mumpung belum terlambat, bisalah mengaktifkan akun-akun medsosnya itu sebagai media promosi, marketing, dan kehumasan. Kalau kita semakin tidak menggunakan digital, padahal eranya ini era digital yang katanya kita umat Islam yang berkemajuan, jangan-jangan jejak Muhammadiyah nantinya akan hilang. Saya tidak pernah menemukan iklan Muhammadiyah tentang iklan Muhammadiyah resmi ya, tentang apa itu Baitul Mal, terus hanya satu mungkin yang lembaga di Muhammadiyah ini yang berani mengiklan cuma Lazismu. Itu pun kalah dengan lembaga-lembaga sejenis kayak ACT, seperti ACT, Kitabisa, bahkan Lazismu pun masih numpang ke platform yang bernama Kitabisa. Maka kadang-kadang itu saya berpikir juga kadang-kadang dengan komunitas kami, Muhammadiyah ini organisasi yang sangat besar. Bapak Ibu tahu lembaga pendidikan Muhammadiyah ada berapa jumlahnya? Berapa? 28.000. Yang pernah saya tulis itu di website saya itu, kampus itu Aisyah, Muhammadiyah dan Aisyah itu ada 127 kalau nggak salah, ratusan lah. Yang paling besar ada 5 atau berapa termasuk UMM, itu ibu-ibu yang dari sebelah kiri saya ya, bu dosennya. Terus kalau saya tahu jumlahnya, Bapak Ibu tahu nggak jumlah siswa di tiap sekolah Muhammadiyah? Nggak tahu. Bapak Ibu tahu nggak jumlah wali siswa di setiap sekolah? Tidak tahu. Saya tanya, kenapa Bank Muamalat mau bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Benefitnya apa bagi Bank Muamalat ketika bekerja sama dan tanda tangan tadi dengan Bapak Ibu sekalian di sini? Oh, Sinarmas, sorry, Sinarmas. Atas dasar apa? Yang dari Sinarmas tadi mana? Oh, Bapak dari Sinarmas. Mohon maaf ya.
Atas dasar apa? Mungkin nanti bisa ditanya dengan Bapak. Tapi kalau saya berpikir, karena ini industri eranya era digital, saya yakin landasan yang pertama adalah Muhammadiyah, organisasi besar dan sumber data. Sumber data. Mungkin jangan-jangan Muhammadiyah tidak punya data wali siswa Muhammadiyah, tidak punya data pasien rumah sakit Muhammadiyah. Justru yang punya nantinya adalah Bank Sinarmas. Kenapa alasannya? Ada yang tahu alasannya? Apa, Mas? Ayo. Ya bisa jadilah. Karena nanti ya gitu, nanti jangan-jangan yang punya data orang Muhammadiyah ini dari wali siswa, wali mahasiswa, dari pasien rumah sakit Muhammadiyah, yang punya datanya adalah Bank Sinarmas. Muhammadiyah tidak punya data. Sekarang saja masih sibuk kartu NBM. Kartu NBM itu yang belum tahu jumlahnya berapa sekarang. Anggota Muhammadiyah itu kan belum tahu anggotanya berapa, yang resmi ya. Karena yang meninggal juga masih tercatat tuh. Adalah data. Karena data ini kalau dalam era sekarang itu big data atau data itu adalah investasi yang mungkin menyamai minyak bumi. Itu bahasa kalau nanti bisa lagi searching. Nah, sebetulnya Muhammadiyah ini kalau mau mengembangkan Baitul Mal wal Tamwil, Baitul Tanwil dengan memanfaatkan digital, saya yakin bukan hanya orang Muhammadiyah yang merasakan dampaknya, tapi orang di luar Muhammadiyah sebagai lahan media dakwah Muhammadiyah akan juga tersentuh. Dari big data Muhammadiyah itu, maka banyaklah lembaga-lembaga yang ini di luar politik ya, saya tidak tertarik dengan dunia politik, itu melirik Muhammadiyah. Seandainya Muhammadiyah ini bersinergi di digital, maka yang namanya ruang guru, yang namanya aplikasi rumah sakit itu apa namanya? Halodoc dan kawan-kawan itu, ada yang punya Sinarmas kalau nggak salah itu, yang Halodoc atau apa itu punya Sinarmas juga. Ya, ada yang punya Sinarmas juga. Saya yakin mereka akan takut melihat Muhammadiyah. Ruang guru nggak bakalan ada, karena ruang guru nggak punya infrastruktur. Muhammadiyah punya infrastruktur, punya ribuan guru, punya jutaan siswa. Tinggal bikin platform saja yang seperti ruang guru. Sumber dayanya dari mana? Guru-guru Muhammadiyah. Sebetulnya potensi kemarin itu potensi pandemi untuk membuat konten-konten edukasi untuk siswa-siswa Muhammadiyah. Gak ada itu, apalagi Halodoc, gak ada. Halodoc gak punya rumah sakit, malah rumah sakit Muhammadiyah yang bisa masuk yang mengisi Halodoc itu banyak rumah sakit Muhammadiyah, dokter Muhammadiyah. Ya. Nanti dicas sama Halodoc ketika order lewat Halodoc, bayarnya dipotong berapa persen ketika ke rumah sakit Muhammadiyah. Ya, digital ini sangat cepat ya perkembangannya. Jadi kalau Muhammadiyah semakin, atau Bapak Ibu sekalian, apa sih Facebookan itu kan? Apa sih TikTokan joget-joget. Tapi sejatinya dengan itu kita dikumpulkan data-data kita di dalam platform tersebut.
Kalau ada yang pernah beriklan di Facebook atau pernah beriklan di Google gitu di Bapak Ibu sekalian? Belum ya? Jangankan beriklan, punya akun iklannya saja nggak pernah gitu. Kalau kita pernah beriklan di Facebook, itu sudah ditampilkan ribuan data. Jutaan data yang kita butuhkan. Seumpamanya saya UMKM gitu ya, UMKM binaan Bapak Ibu sekalian. Jualan yang tadi ada yang dari mana? Dari Pekalongan gitu kan. Jualan batik ataupun jualan hijab, jilbab. Itu sudah ditampilkan di di Facebook itu. Di TikTok juga, di Google juga itu ditampilkan datanya. Siapa orang yang tertarik dengan batik? Kalau lebih dipersempit lagi, saya ingin target orang yang suka batik di daerah Batu. Saya ingin target lagi orang yang suka batik di daerah Batu umur 35 sampai 50. Sudah ada di sana. Itu yang dinamakan big data tadi. Jangan dikira big data itu nama Bapak Ibu terus dikumpulkan jadi satu nama alamat. Bukan itu. Bukan hanya itu maksudnya. Big data itu kalau lebih luas itu dikumpulkan oleh Google. Sekarang itu pemilik data terbesar itu ya Google, Facebook, TikTok, ya platform-platform seperti media sosial yang lain itu. Jadi setiap kita menggunakan itu ditulis sama algoritmanya masing-masing platform. Apa sih kecenderungannya Mas Agus? Apa sih kecenderungannya saya? Ditulis semuanya. Nah, ketika ada orang beriklan yang sesuai dengan kecenderungan saya, maka akan tampil di wall saya. Maka akan tampil di wall Bapak Ibu sekalian. Saya malah berpikir untuk industri finansial ini, industri mikrofinansial Mas ya. Kalau musuhnya industri mikrofinansial ini yang Bapak Ibu kembangkan itu, yang masih tradisional itu, musuhnya adalah pinjol. Ya enggak? Musuhnya adalah pinjol. Bapak Ibu sekalian punya rencana enggak? Berpikir atau minimal punya ide lah mau buat aplikasi pinjol online syariah gitu. Pernah nggak terbesit di pikiran Bapak Ibu sekalian? Karena pinjol itu upload KTP, foto selfie, cair 5 juta. Foto selfie, foto KTP orang lain gitu kan kadang-kadang gitu. Selfie cair 10 juta. Ya. Punya Bapak Ibu sesimpel itu enggak kalau mengajukan kredit? Belum kan? Nah, itu pesaingnya sekarang begitu persaingan di dunia sekarang. Jadi perbankan pun itu sudah mulai bergeser. Sinar Mas mungkin belum masuk Pak ya ke dunia bank digital. Ya, saya itu menggunakan ya, yang baru-baru ini ada namanya Bank Jago. Sebelumnya ada Genius. Kalau Genius ini numpang di Bank BTPN. Ya, ada lagi apa itu? Ya wis banyak lah. Dan sekarang kan bermunculan bank-bank digital yang tidak punya kantor di setiap daerah gitu kan. Ya, Aladin gitu. Kantornya di pusat saja. Kayak Bank Jago itu kantornya di Jakarta saja. Tapi dia ini Bank Jago ini solusi efektif untuk transaksi untuk era sekarang. Bahkan di Genius itu ada utang-utangan juga.
hanya foto selfie dapat pinjaman. Bunganya saya rasa rata-rata sama, kan nggak jauh beda dengan bunga global ya, paling 2-3%. Belum lagi marketplace, musuhnya Bapak Ibu sekalian, UMKM kita itu adalah marketplace yang ada pay letter, gitu kan. Pay letter itu juga nyekik juga itu bunganya ya. GoPay ada pay letter, itu bunganya di atas 2% kalau nggak salah itu. OVO juga ada pay letter, Shopee ada pay letter, Tokopedia ada nggak Pak Agus? Ada juga pay letter. Jadi saingan Bapak Ibu sekalian pengelola Baitul Tanwil ini platformnya sudah platform digital semuanya. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak memainkan ranah di digital, ya tinggal tunggu tanggalnya saja gitu kan. Mungkin waktu saya sudah cukup atau sudah cukup ya? Nah, saya ingin ide saya mungkin pada Bapak Ibu sekalian, ada satu bisnis di Muhammadiyah. Karena saya melihat bisnis di Muhammadiyah ini bisnis yang benar-benar bisnis ya, bukan aum pendidikan, bukan aum kesehatan atau aum sosial yang lain. Aum yang dikelola majelis ekonomi ini lebih banyak atau tumbuh tapi tidak merata, lebih banyak gagalnya kalau nggak salah. Kalau boleh saya kasar ngomongnya, lebih banyak yang gagal daripada seperti aum-aum sekolah pendidikan dan yang lainnya. Maka ada satu ide saya sebetulnya yang hari ini saya sampaikan. Kebetulan ini adalah Baitul Tanwil Muhammadiyah yang mengelola keuangan Muhammadiyah. Ada satu keinginan saya secara pribadi, bisnis yang bisa mempersatukan Muhammadiyah antar aum dan elemen-elemen Muhammadiyah. Mungkin nanti bisa disampaikan ke majelis ekonomi dan bisa mengambil data-data Muhammadiyah secara langsung ataupun tidak langsung, dari mulai jumlah siswa, jumlah mahasiswa, perguruan tinggi dan yang lain-lain, akan menjadi kesatuan big data Muhammadiyah. Ada satu bisnis yang mungkin nanti bisa dipertimbangkan oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu e-payment. Dengan e-payment tidak usah mengambil pasar orang lain, cukup aum-aum kita yang kita wajibkan menggunakan e-payment syariah Muhammadiyah. Maka banyak sekali data yang bisa kita ambil. Orang tua ketika membayar menggunakan e-payment, maka data orang tua wali siswa Muhammadiyah akan terekam datanya di servernya Muhammadiyah. Pasien juga gitu. Mungkin nggak ada tanya jawab kan? Nggak ada, karena hanya pemantik, keynote speaker gitu kan. Akhirul salam, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata yang akan diberikan oleh Ketua Induk dari BTM, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Suud MSI kepada Bapak Zainal Arifin.